Kerajaan Banjar merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Pasalnya, kerajaan ini dapat menjadi kesultanan setelah kedatangan pasukan Kerajaan Demak yang notabene merupakan kerajaan bercorak Islam. Lantas, bagaimana sejarah Kerajaan Banjar sebagai kesultanan ini? Mari simak video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat informasi terbaru di channel ini. Kerajaan Banjar yang terletak di kawasan Banjarmasin ini memiliki hubungan erat dengan kerajaan negara Daha yang bercorak Hindu. Pada masa pemerintahan Pangeran Sukarama yang ingin menyerahkan tahta kepada cucunya yang bernama Pangeran Samudra, banyak menuai konflik karena anak dari Pangeran Sukarama tidak setuju dengan keputusan tersebut. Pendapat tidak setuju yang dihadirkan oleh anak Pangeran Sukarama menyebabkan kekuasaan kerajaan ini diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sebagai anak tertua. Namun, keinginan Pangeran Tumenggung yang mendapatkan tahta menyebabkan pembunuhan Pangeran Mangkubumi oleh pegawai istana yang telah dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Kondisi pembunuhan yang terjadi menyebabkan kerajaan negara Daha dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan Pangeran Samudra pergi meninggalkan istana dan menyamar menjadi seorang nelayan. Meski demikian, salah satu Perdana Menteri yang ada di kerajaan ini ternyata masih menganggap Pangeran Samudra sebagai seorang raja. Perdana Menteri yang banyak bergaul dengan para mubalik Islam mengajak Pangeran Samudra untuk menghimpun perlawanan terhadap Pangeran Tumenggung. Bahkan, Perdana Menteri tersebut juga mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak, sehingga Sultan Demak memberi persyaratan masuk Islam ketika kemenangan dapat diraih oleh Pangeran Samudra. Sejarah Kerajaan Banjar bahkan menunjukkan bahwa Pangeran Samudra menyetujui persyaratan tersebut, sehingga Sultan Demak mengirimkan bantuan 1.000 orang tentara dan penghulu beserta Habib Dayan. Kondisi ini bahkan menyebabkan Pangeran Samudra memperoleh kemenangan, sehingga akhirnya seluruh kerabat dan masyarakat menyatakan diri masuk Islam. Tentunya, perpindahan agama yang dilakukan oleh semua pihak kerajaan menyebabkan perubahan corak suatu pemerintahan. Hal ini bahkan menyebabkan kerajaan negara Daha berubah menjadi Kerajaan Banjar pada tahun 1526 Masehi. Perubahan nama kerajaan beserta struktur pemerintahan yang dihadirkan menyebabkan Pangeran Samudra mendapatkan gelar Sultan Suryansyah. Pergantian kekuasaan dengan memberikan mandat kekuasaan kepada keturunan terpilih menyebabkan wilayah ini banyak menuai kekacauan akibat perang saudara. Bahkan pemerintahan yang terjadi sejak awal hingga akhir pemerintahan menyebabkan kerajaan ini mendapati banyak konflik. Meski demikian, letak Banjarmasin yang strategis sebagai ibu kota kerajaan Banjar menghadirkan sejarah kerajaan Banjar sebagai bandar perdagangan terbesar. Berbagai suku yang datang ke wilayah ini banyak mencari berbagai barang seperti rotan, damar, lada hitam, emas, madu, intan hingga kulit binatang. Kerajaan ini bahkan pernah menuai kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 ketika kerajaan dipimpin oleh Sultan Hidayatullah. Komunitas selada yang dihadirkan di wilayah ini banyak dicari oleh berbagai penjuru sebagai bahan rempah-rempah dengan segudang manfaat. Kondisi ekonomi dan militer yang sangat kuat bahkan menyebabkan kerajaan ini sangat mudah menghadang lawan. Kerajaan Banjar bahkan berhasil mengklaim Melawai, Sambas, Kota Waringin, Sukadana, Sampit, Pambuang, dan berbagai wilayah lainnya. Selain itu, perjanjian sehat dengan wilayah lain dalam menjajakan lada menyebabkan Belanda yang datang di Jawa mengetahui kerajaan Banjar memiliki komoditi dengan nilai ekonomi yang tinggi di pasar internasional. Hal ini menyebabkan Belanda mengirimkan ekspedisi untuk menjalin perdagangan dengan baik. Namun, kegagalan ekspedisi kedua orang Belanda terbunuh oleh orang Banjar menyebabkan Belanda memaksa menjalin kerjasama ini. Sejarah kerajaan Banjar menunjukkan pihak Belanda menghadirkan pengiriman kapal perang sehingga kerajaan Banjar memindahkan kekuasaan ke wilayah Martapura. Meski demikian, pihak Belanda selalu mencari cara agar bisa menguasai komoditas tersebut.
Belanda bahkan banyak mencari tahu tentang kerajaan Banjar untuk mencari waktu yang tepat untuk menyusun siasat. Hingga akhirnya Belanda menemukan celah pada kerajaan ini ketika perebutan tahta dilakukan oleh Pangeran Aminullah dengan Hamidullah ketika Sultan Kuning meninggal pada tahun 1734. Celah tersebut banyak dimanfaatkan pihak Belanda dengan mendukung kedua belah pihak dalam rangka menguasai komoditas lada hitam. Akibatnya, kerajaan ini semakin menuai konflik perang hingga kehancuran kerajaan Banjar. Bahkan, akhir dari kerajaan ini terjadi pada tahun 1852 Masehi ketika putra mahkota meninggalkan bibit perpecahan kerajaan Banjar menjadi 3 kelompok. Pada akhir kehancuran kerajaan ini, sejarah kerajaan Banjar meninggalkan beberapa benda yang memiliki kaitan erat dengan kerajaan hingga saat ini. Terdapat Candi Agung di Amuntai, Masjid Sultan Suryansyah, Masjid Al-Karomah, Kitab Sabilal Muhtadin, beberapa makam raja yang pernah memerintah kerajaan Banjar, serta senjata dan perkakas kerajaan yang terbuat dari besi dan logam. Kerajaan Banjar dimulai dari perebutan kekuasaan akibat perang saudara hingga menyebabkan perpindahan agama Hindu menjadi agama Islam. Kerajaan Banjar bahkan terus mengalami konflik perebutan kekuasaan ketika pergantian tahta. Hal ini bahkan dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengambil alih komoditi lada hitam hingga menghancurkan kerajaan ini dengan cara mengadu domba. Nah, itulah informasi terkait sejarah kerajaan Banjar. Semoga memberikan informasi terbaru. Kami ingatkan jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.